Assalamualaikum teman-teman. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja sistem komunikasi nirkabel. Manfaat sistem komunikasi nirkabel dan tantangan dalam sistem komunikasi nirkabel. Untuk itu, yuk tonton videonya sampai selesai ya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana dengan cara internet bekerja dan dapat melakukan komunikasi pada jarak yang jauh? Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara kerja sistem komunikasi nirkabel. Agar komunikasi nirkabel dapat berlangsung, diperlukan transportasi data tanpa kabel. Data akan diangkut dengan menggunakan sinyal atau gelombang elektromagnetik. Untuk membuat sinyal dikirim tanpa kabel, diperlukan sebuah pemancar. Pemancar akan memiliki rangkaian elektronik untuk menghasilkan gelombang periodik. Sinyal akan merambat dari kabel internal hingga ke antena. Antena yang merupakan konduktor akan membuat arus listrik mengalir ke ujung antena. Antena akan memancarkan arus bolak-balik gelombang elektromagnetik. Permulaan nirkabel atau nirkabel dimulai, yaitu melalui antena yang mengubah arus listrik menjadi gelombang. Setelah dikirim, sinyal atau gelombang elektromagnetik tidak langsung sampai ke penerima. Antena akan memancarkan berbagai sinyal ke berbagai arah. Sinyal dapat dipantulkan dari bangunan atau disebarkan ke berbagai benda hingga akhirnya sampai ke penerimanya. Adapun dengan manfaat menggunakan jaringan sistem komunikasi nirkabel ialah yang pertama, efisiensi waktu, yaitu dengan menggunakan teknologi nirkabel, transfer informasi atau pengiriman data dapat dilakukan dengan mudah dan instan. Yang kedua, kemudahan akses, yaitu pengguna dapat berkomunikasi saat bepergian karena tidak memerlukan kabel atau adaptor tambahan untuk mengakses jaringan komunikasi, sehingga perangkat nirkabel seperti laptop, tablet, atau smartphone bisa digunakan di mana saja, tidak seperti komputer. Ketiga, fleksibilitas. Pengguna perangkat nirkabel seperti laptop ataupun smartphone membuat penggunanya memiliki kebebasan untuk tetap terhubung tanpa harus terikat oleh kabel fisik. Hal ini membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan jarak jauh. Keempat, hemat biaya. Pemeliharaan kabel jaringan fisik memerlukan biaya yang mahal. Adanya teknologi nirkabel membuat biaya yang perlu dikeluarkan untuk potensi kerusakan berkurang secara signifikan. Dalam sistem komunikasi nirkabel juga dapat memiliki tantangan. Yang pertama ada keamanan. Jaringan nirkabel rentan terhadap peretasan jika tidak diatur dengan baik. Peretas dapat mengeksploitasi kata sandi yang lemah, konfigurasi yang tidak aman, atau serangan phishing untuk mendapatkan akses tidak sah ke data sensitif. Yang kedua, kekuatan sinyal. Kualitas sinyal nirkabel dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak dari titik akses, interferensi, dan penghalang fisik. Ketiga, krisis spektrum. Dengan semakin banyaknya perangkat dan layanan seluler nirkabel, terjadi krisis spektrum, yaitu perancangan sistem nirkabel harus memilih pita frekuensi mana yang akan digunakan dari berbagai pita yang tersedia. Yang keempat, konsumsi energi, yaitu sistem komunikasi nirkabel generasi keempat atau 4G memiliki konsumsi energi yang tinggi.
Sistem komunikasi nirkabel atau wireless communication adalah sistem yang memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Sistem ini menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio sebagai media transmisi datanya.